Ya, jadi sekarang kita bahas tentang SO 1,2 dulu ya, sebelum nanti ke hal yang lebih umum. Jadi kalau kita berbicara tentang SO 1,2 itu biasanya nanti terkait dengan bentuk istilahnya metrik ya, bentuk metrik yang seperti ini. Jadi 1,2 itu artinya satu di antara mereka itu adalah berbeda signature, berbeda tanda ya, di metriknya. Atau kita nyebutnya ini panjang lah istilahnya gitu. Tapi saya lebih menyebut metrik karena SO 1,2 itu nanti terkait dengan ruang Minkowski ya, yang titik-titiknya itu adalah yang titik-titiknya itu adalah peristiwa gitu ya. Jadi selang peristiwa tentunya berbeda dengan panjang yang seperti biasa di ruang Euclid gitu. Jadi kalau misalnya kita meninjau metrik seperti ini, ya, ds kuadrat itu sama dengan c kuadrat dt kuadrat kurangi dx kuadrat kurangi dy kuadrat, ini sebenarnya oke, saya ambil dulu di sini c itu konstan ya. Jadi c terlalu tebal. Jadi c ini adalah kelajuan c dalam vakum. Dan dia konstan ya. Oke. Jadi kalau saya ambil minusnya di sini itu nanti dapatnya adalah minus c kuadrat dt kuadrat ditambah dx kuadrat plus dy kuadrat. Nah, jadi kalau secara umum untuk metrik seperti ini itu kita nyebutnya sebenarnya grup O 1,2 ya. Tapi secara spesifik saya mengambil ini yang spesialnya yang determinannya sama dengan 1. Jadi ini adalah SO 1,2. Ya. Jadi di metrik ini, ya, di metrik ini yang seperti ini itu ada apa istilahnya yang kita sebut R2 ya. Jadi R2 itu merupakan apa istilahnya ya, sub ruang dari R1,2. Ya, yang dimana R2 ini merupakan apa namanya grupnya itu di sini adalah SO2 dan nanti akan kita lihat ini adalah juga translasi gitu ya. Translasi. Oke. Jadi kalau untuk grup SO2 di sini ya untuk apa namanya representasi yang di 3 dimensi. Jadi bentuknya biasa seperti ini matriks 3x3 yang menggambarkan O2. Ya. Ini misalkan 1 0 0 SO2. Jadi saya tulis di sini 0 di sini maksudnya adalah kalau diuraikan itu jadi 1 0 0 dengan SO2 yaitu cos theta min sin theta cos theta gitu. Gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Jadi R2 di sini itu juga merupakan subruang vektor dari R1,2 di mana dia simetrinya termasuk SO2 ya dan translasi 2 dimensi. Nanti akan kita bahas terkait itu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini, ini kan antara positif dengan positif ya. Kalau positif dengan negatif, ya, jadi satu negatif, satu positif, yang Anda lihat di sini. Jadi di min C kuadrat dt kuadrat ditambah dx kuadrat, dia membentuk ruang vektor namanya R1,1. Ya, jadi apa istilahnya ruang waktu di satu dimensi, di 2 dimensi ya. Satu waktu, satu ruang. Dan ini juga merupakan subruang vektor dari R1,2. Nah, jadi kita tahu bahwa apa namanya R1,1 ini ya, itu grupnya kita jemput adalah SO 1,1. Yang tidak lain dia merupakan Lorentz bus ya. Jadi maksud Lorentz bus itu adalah ketika antara X dengan T ya, transformasinya itu merupakan transformasi hiperbolik. Ya, jadi seperti cos hiperbolik alfa, sin hiperbolik alfa,
0, sin hiperbolik alfa, cos hiperbolik alfa 0, 0, 1. Kemudian ada juga Lorentz bus yang 1,1 yang lain itu adalah antara sumbu Y dengan T gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini semuanya SO1,1, cuma hanya yang berbeda representasi. Representasinya masih 3x3 sama. Dan kalau kita sudah tahu bahwa LTX dikali dengan LTY itu tidak sama dengan LTY kali LTX. Jadi artinya kalau pertama kali kita mentransformasikan transformasi Lorentz antara X dengan T, ya kemudian ditransformasikan lagi T ke Y gitu ya, atau misalkan awalnya kita mau T ke X ya, kemudian ditransformasikan lagi terhadap Y ke T, itu tidak sama ya dengan dibaliknya. Jadi kalau misalkan saya awalnya dari TY dulu baru ke X, itu tidak sama. Jadi bisa dikatakan Lorentz bus ini dia secara umum tidak commute ya, secara umum seperti itu. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Atau mau saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ini saya lihat di beberapa buku dan di internet juga ada yang menuliskan matriks yang Lorentz busnya yang komponen yang ada sinus hiperboliknya itu minus di depannya, Pak. Apakah ada perbedaannya gitu, Pak? Yang di depannya minus maksudnya gimana? Yang maksudnya ini minus gimana? Maksudnya minus begini? Di depan sinusnya, Pak. Minus sin H di Oh, kedua-duanya di ada depan minus sin H. sinusnya. Oh Ya. iya, itu bisa aja, nggak masalah. Maksudnya begini. Yang ini maksudnya? Iya, Pak. Oke. Nggak masalah, sama aja. Karena kan nilai sinus itu dia jadi sinus hiperbolik alfa kan nilainya bisa positif, bisa negatif ya. Iya. Jadi sebenarnya kan ini kalau boleh saya tulis lagi ya. Jadi ini ada sebentar, ini ketebalannya ya. Saya tulis lagi. Jadi LTX ini kan fungsi alfa gitu ya. Itu yang seperti ini. Nah, ada juga yang inverse-nya LTX min alfa. Itu juga sama. Jadi kalau yang kedua itu di depannya itu udah minus di sin-nya ini. Itu yang ini kita nyebutnya inverse transformasi Lorentz ya. Coba aja nanti kalau Anda kalikan itu nanti akan jadi 1. Jadi LTX kali LTX min alpha itu akan sama dengan identitas 2 kali 2. Tapi sama aja, jadi artinya Anda mau pakai apa istilahnya yang alfa ataupun yang minus alfa sama aja. Cuma yang biasanya alfa itu kita sebut transformasi Lorentz atau Lorentz bus. Kalau yang pakai minus alfa itu inverse Lorentz bus. Itu aja. Semoga itu bisa menjawab. Bisa, Pak, bisa paham, Pak. Jadi ini itu kan sebenarnya menyatakan transformasi Lorentz, Pak. Ya kalau misalnya yang positif sin H itu berarti kalau misalnya dalam TRK itu dari koordinat yang non prime ke prime gitu ya, Pak. Dan kalau Ya, minus itu misalkan begini. sebaliknya. Betul, ya. Jadi misalkan kalau yang positif itu dari X ke X prime atau apa istilahnya? T ke T prime. Tapi kalau yang minus itu kebalikannya dari T prime ke T, kemudian dari X prime ke X. Itu aja. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, jadi ini saya mau cerita juga ya. Jadi
kita udah bahas juga kan ya bahwa ruang waktu ini yang apa istilahnya yang R 1,2 ya, yang pakai metriknya yang ini. Metrik yang ini. Jadi metriknya itu adalah invarian terhadap T menjadi T plus T0 misalkan. X menjadi X plus X0. Y menjadi Y plus Y0. Jadi ini ada translasi. Jadi grup translasi lah, translasi ruang waktu gitu ya. Dan translasi ini kan dia grup komutatif dan aditif gitu. Grup aditif yang bersifat komutatif. Jadi translasi kan, karena jadi kalau misalkan transformasi T menjadi T plus T0, inversnya gimana? Ya tinggal Anda ganti ini aja, jadi translasi, kalau inverse translasi jadi tinggal Anda ganti aja T menjadi T min T0. X menjadi X min X0. Y menjadi Y min Y0. Itu inverse translasi. Sebenarnya mau Anda balik juga nggak masalah sih, karena baik T0 maupun X0 dan juga Y0 itu semuanya elemen real. Ya, jadi dia bisa bernilai positif, 0, dan negatif. Nah, jadi di R1,2 ini kita punya grup namanya SO1,2 yang merupakan istilahnya ada Lorentz Bus dengan rotasi SO2 gitu ya. Jadi secara umum grupnya itu adalah grup Lorentz SO1,2. Nah, karena dia juga invarian metrik ini terhadap translasi selain grup ortogonal gitu ya. Jadi di sini grupnya itu adalah ya bisa dikatakan ISO 1,2. Jadi dia merupakan direct sum ya. ISO 1,2 dia merupakan direct sum antara SO 1,2 dan R 1,2. Jadi ini adalah grup translasi ya. Gitu. Jadi kalau yang R 1,2 ini itu grup translasi, dia perkaliannya bukan perkalian. Operasi binernya itu adalah aditif ya, penjumlahan. Sedangkan SO 1,2 itu adalah perkalian matriks. Jadi ini operasi biner grupnya itu berbeda. Satu perkalian matriks, satu aditif itu penjumlahan. Jadi makanya kita nyebutnya ini adalah ISO 1,2. I di sini itu maksudnya inhomogeneous. Inhomogeneous. I-nya di situ maksudnya inhomogeneous. Maksudnya inhomogeneous itu karena kita punya dua grup ya, yang merupakan dia bentukan ISO 1,2 itu merupakan direct sum dari SO 1,2 ditambah 1R 1,2, di mana SO 1,2 itu merupakan grup perkalian matriks, sedangkan R 1,2 itu merupakan grup aditif. Jadi operasi binernya itu ada dua di sini. Satu perkalian matriks, satu aditif. Makanya ini disebut inhomogeneous. ISO 1,2. Oke, itu cuma penamaan saja. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau bentuk grup Lorentz misalkan ya. Ini juga saya cerita ya bahwa ini tinggal Anda kalikan aja antara matriks LTX dengan LTY dikali dengan grup O2. Ya, grup O2-nya itu ya yang seperti ini. Ya, seperti itu. Ini dia membentuk grup Lorentz secara umum. Kalau misalkan di 3 dimensi ya berarti dia ada 3 ya.
dan dia dikalikan semuanya dengan grup yang SO2, yang OX, OY, OZ, yang merupakan rotasi bidang. Ya. Rotasi bidang. Karena kalau kita lihat di sini, untuk yang SO3, ya, SO1,3, itu ada satu tanda minus yang negatif, yang lainnya positif. Nah, ruang vektor yang signature-nya sama, yang depannya ini sama, yang plus, 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 dia membentuk subgrup SO3. Sedangkan yang berbeda tanda itu membentuk Lorentz Bush. Gitu ya. Jadi Lorentz Bush. Oke, jadi Lorentz Bush untuk yang di 4 dimensi, yang di ruang waktu sebenarnya, yang di 4 dimensi, itu lebih luas grupnya. Ya. Jadi ada subgrupnya itu ada SO3, ada Lorentz Bush yang SO1,1. Gitu. Nah, kalau digabung semuanya itu nanti membentuk grup Lorentz SO1,3. Jadi adalah grup dengan operasi perkalian matriks. Nah, sama halnya juga seperti tadi. Ya. Jadi tadi mana? Ini dia. Metrik seperti ini yang minus ds kuadrat ini, itu juga dia invarian terhadap translasi yang seperti ini. Ya, jadi ada satu translasi waktu dengan tiga translasi ruang, gitu ya. Dia bersifat grup aditif, gitu ya. Jadi sama seperti tadi, kita punya dua grup yang berbeda operasi biner, satu perkalian matriks, satu lagi aditif. Jadi gabungan dari atau direct sum dari grup Lorentz dengan translasi itu kita nyebutnya ISO 1,3. Gitu. Nah, kemudian kalau saya extend lagi ke R1,n. Jadi kita berbicara ruang waktu n plus 1 dimensi. Plus 1 di sini seperti tadi yang saya bilang itu adalah ininya minus ada satu tanda yang berbeda ya, jadi itu satu di situ. Jadi yang lainnya yang n buahnya itu adalah signature-nya sama, tanda di depannya sama. Dan kita tahu bahwa untuk yang di R1,n yang positif semua itu membentuk subgrup SON. Sedangkan antara mereka, antara T dengan X1, T dengan X2, masing-masing semuanya ada Lorentz Bush gitu ya. Gitu. Jadi kalau Anda hitung ya istilahnya berapa jumlah parameternya, ya itu berarti Anda tinggal menghitung SON saja gitu ya. Itu termasuk di Lorentz Bush. Begitu. Sampai sini dulu pertanyaan nggak? Ini cuma contoh-contohnya aja. Contoh-contohnya kalau dia itu misalkan N-nya sama dengan 1, itu 1,1 ya. Jadi jumlah parameternya itu 1. Sebentar. N di sini maksudnya yang spasial ya tentunya. Yang spasial. Kalau di sini ini saya berbicara ini kalau untuk jumlah parameternya dia ada N2 Lorentz Bush dengan N per 2 kali N-1 generator dari SON. Ya, jadi kalau dijumlah itu didapatkan jumlah parameter dari SO1,n itu adalah N per 2 kali N plus 1. Jadi kalau N-nya itu sama dengan 1, ya artinya di ruang waktunya itu 2 dimensi, itu berarti jumlah parameternya 1. Gitu. Kalau dia 2, ya berarti itu 3, dan seterusnya. Oke, sampai sini dulu pertanyaan terkait ini. SO1,n. Jadi kita berbicaranya ini adalah kalau, tipikal matriks seperti ini, itu kita nyebutnya namanya, lebih spesifik namanya ruang Minkowski higher dimensional, n plus 1 dimension ruang Minkowski atau space-time geometry. Ya, atau kita sebut juga ini bentuk khusus dari yang disebut namanya geometri Lorentzian geometri. Jadi dia punya banyak nama gitu ya. Karena ada banyak kontribusi orang di sana. Jadi ada ruang Minkowski, ruang waktu Minkowski, dan ruang waktu Lorentzian. Dan signature yang
yang minus plus plus plus, artinya ada tanda satu minus yang berbeda, kita nyebutnya itu geometri Lorentzian atau signature Lorentzian. Itu cuma nama aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Ada pertanyaan dulu nggak? Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalau secara umum ya, yang disebut RP, Q. Ya. Artinya kalau saya bentuk minus ds kuadrat yang dikatakan apa ini? Mungkin fisisnya itu ya memang ini agak sedikit aneh ya. Kalau satu waktu itu disebut ruang peristiwa, kalau dia itu ada banyak waktu gimana? Ya, itu agak aneh. Jadi tapi ini bisa memungkinkan ya secara matematik. Nah, cuma kalau kita bicara fisis tentunya beda lagi gitu ya. Jadi ruang non-Euclid atau semi-Euclid kita nyebutnya, RP, Q, itu adalah bentuk metriknya seperti ini. Jadi dia minus ds kuadrat sama dengan ada P buah tanda minus ya di T. Oh, ini C-nya saya ambil sama dengan 1 lah ya. Jadi karena dia konstanta. Atau saya serap aja lah di T gitu ya. Jadi dimensi T dengan X di sini sama. Jadi dia ada P buah yang apa istilahnya? Yang minus dengan Q buah yang plus. Oke. Nah, masing-masing dari yang minus ini dia juga punya subgroup namanya SOP. Bukan SOP yang standar operational procedure, bukan, ini SOP itu maksudnya untuk membedakan aja, ini adalah orthogonal group yang P dimensi ya. Sedangkan yang positifnya itu ada Q buah, kita nyebutnya SOQ. Jadi ini ada rotasi spasial, ini rotasi dalam tanda kutip ya, rotasi waktu. Jadi tentunya secara umum SOP dengan SOQ itu tidak sama ya. Karena yang satu itu apa istilahnya grup rotasi terkait dengan signature yang minus, satu lagi yang plus gitu. Sebentar, ini kok belum ke ini semua, belum kebaca semua. Sebentar. Oke. Nah, jadi memang kalau secara umum, ya, ortogonal itu rumusnya saya ingatkan lagi itu adalah OT kali eta O apa? O tilde bawah gitu itu sama dengan eta. Gitu. Nah, ini secara umum. Jadi ini adalah bisa dikatakan ruang dengan multi waktu ya. Gitu. Cuma memang fisisnya kita apa istilahnya? Belum tahu ini apa ruang seperti apa, tapi secara matematik itu memungkinkan. Oke, ini cara mencari generator. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke. Kemudian kalau dia itu geometri kompleks itu gimana? Ini jadi saya ambil contoh saja. Rasanya kemarin juga udah kita bahas ya tentang geometri kompleks itu. Jadi kalau untuk C2 itu kita udah tahu ya. Yang bagian kirinya itu dia sama-sama plus ya, dz1 kuadrat plus dz2 kuadrat. Tapi kalau di sini yang dz1-nya dia minus. Nah, ini adalah
disimbolkannya ini adalah C1,1. Jadi di kompleks. Ya. Dan Z-nya itu seperti biasa vektor itu Z1. Nah, jadi syarat uniternya untuk hal ini secara umum itu adalah U dagger kali eta kali U sama dengan eta. Jadi itu syarat ininya. Syarat dari uniter gitu. Kalau etanya itu sama dengan I, yaitu berarti Anda dapatkan yang awal U dagger kali U sama dengan I gitu. Kalau ini berarti U dagger kali eta kali U sama dengan eta. Jadi di mana eta itu contohnya seperti ini. Gitu. Nah, ini Anda bisa Anda dapatkan di sini. Ya, jadi kalau Anda transformasikan ya Z transpose ini maksudnya. Z transpose menjadi Z transpose prime itu adalah U kali Z transpose. Ya. Jadi dijadikan seperti ini. Nah, nanti Anda masukkan aja ke metrik yang di garis merah ini. Nanti Anda bisa dapatkan syarat A, B, C, D. Gitu ya. Di mana keduanya ini adalah kompleks. Nah, analog juga kalau kita extend ke CP, Q. Jadi ini adalah ada geometri C P, Q lah. Atau mau Anda tulis C P plus Q sama aja. Sama itu. Jadi grupnya ini terkait. Jadi CP, Q atau CP plus Q ya, itu dia terkait dengan metrik yang seperti ini. Jadi yang negatifnya itu ada P buah, yang positifnya itu ada Q buah. Sehingga nanti metrik etanya itu dibentuk dari min 1, 1, min 1 ini sampai P buah. Ini ada P buah. Sedangkan positifnya itu ada Q buah. Sehingga nanti matriks eta itu adalah matriks P plus Q kali P plus Q. Nah, tentunya kalau untuk yang umum ini apa istilahnya susah ya. Jadi yang paling mudah tadi ya SU 1,2, SU 1,1 yang paling sederhana atau SU 1,2. Oke. Kemudian ada juga yang disebut namanya grup simplektik. Grup simplektik ya. Jadi matriksnya itu dia matriknya itu terkait dengan matriks, matriksnya antisimetrik. Maksudnya antisimetrik itu gini. Jadi kalau sebuah matriks dikatakan antisimetrik, kalau saya transposkan dia minusnya. Jadi kalau misalkan sebuah matriks saya transposkan itu sama dengan minusnya. Gitu. Ini kalau disimbolkannya jadi gitu. IJ itu sama dengan minus JI gitu. Kalau saya tukar komponennya. Jadi ini maksudnya antisimetrik tuh ini. Matriks yang antisimetrik. Ya. Contohnya ini, contohnya omega ini adalah ini. Contoh omega yang apa? Yang simplektik ya. Jadi misalkan di sini adalah omega 0i min i 0. Di mana i di sini adalah matriks identitas. Jadi i di sini adalah matriks identitas. Gitu. Jadi Anda transposkan itu pasti sama dengan minus omega, sama dengan minus dirinya sendiri. Begitu. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Pertanyaan? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau kita mau bangun grup matrik gitu, Pak, kayak di soal UTS kemarin juga salah satunya contoh, sama yang di slide atas tadi, Pak. Slide atas tadi, yang ini? Kan kita kan
kalau mau cari komponen-komponen matriksnya itu kan kita harus selesaikan persamaan-persamaan ini ya Pak, yang berlaku gitu. Misalnya ada Iya. misalnya 2 kali 2 berarti kan ada beberapa persamaan dan mungkin masih bisa di solve gitu. Tapi kalau udah 3 kali 3, 4 kali 4 itu memang caranya itu memang satu-satunya cara itu seperti ini ya Pak. Ya itu cara Apakah brute ada cara force lain? seperti yang ada, ya harus pakai itu setahu saya sih. Jadi ya Anda sama, jadi Anda menghitung yang 2 kali 2 dengan 3 kali 3 atau 4 kali 4 itu sama caranya. Jadi Anda pakai cara itu, syarat uniter ini Anda bongkar. Nanti ketemu tuh antara hubungan antar elemen matriksnya. Itu aja yang bisa dilakukan. Nah, tapi memang biasanya kalau untuk dia tuh makin tinggi dimensinya, biasanya ya Anda harus pakai program komputer sih mencari matriks-matriks itu. Itu aja sebenarnya. Iya, Pak. Jadi Prometa, ya, jadi intinya Anda harus buat program komputer yang bisa menyelesaikan syarat uniter ini atau syarat ortogonal lah gitu. Tapi itu juga kan biasanya komputer itu dibatasi kan. Jadi sebenarnya tidak ada rumus umum sih setahu saya. Ya mungkin rumus umum itu ada ya. Tapi saya belum pernah lihat sih. Iya pastinya sih ada, pastinya sih ada. Nah, cuma saya belum pernah lihat. Gitu. Tapi itu biasa hasil dari deduktif biasanya ya. Jadi Anda udah ambil beberapa contoh, 2, 3, 4, 5. Anda biasanya itu kan bisa ngelihat pola di situ kan. Oh, kayaknya nih rumusnya ini dicoba lagi yang ke 5, 6, 7 sampai 10 ternyata cocok, ya udah ada kemungkinan apa namanya? Rumus Anda itu benar gitu ya. Tapi saya katakan sekali lagi kita kan logikanya pakai deduktif ya. Jadi artinya dari yang deduktif itu deduktif atau induktif ya. Jadi dari khusus ke umum. Kalau deduktif itu dari umum ke khusus. Jadi kalau yang tadi itu sifatnya induktif, jadi Anda mengambil beberapa contoh 1 sampai 10. Biasanya kan orang udah yakin kan 1 sampai 10, udah ini kayaknya ini benar. Tapi kalau misalkan Anda mau membuktikan secara rigoros, apakah formula ini benar, ya Anda mencari membuktikannya secara umum juga, tidak bisa ambil contoh. Karena kalau ambil contoh bisa jadi untuk dimensi, ya namanya dimensi yang paling tinggi kita nggak tahu kan. 1000, 2000, 3000, 4000 itu juga dimensi kan. Bisa jadi nanti ketika rumus Anda itu bisa jadi udah berubah ketika dia udah 4000 buah gitu dimensinya. Jadi memang kelemahan induktif itu seperti itu. Jadi ya salah nggak? Ya untuk konteks kita mungkin kalau kita untuk mencegah kerumitan atau formal penurunan gitu ya itu kita anggap benar sih. Walaupun memang itu bisa dikatakan boleh diragukan. Kenapa? Karena kan saya mulainya itu dari contoh khusus. Saya mengambil kesimpulan yang umum. Kalau di matematika, kalau Anda mengambil kesimpulan yang umum, ya berarti kita juga harus membuktikan yang umum juga, yang setara gitu. Itu masalahnya. Nah, masalahnya untuk di pedagogik, kalau untuk di riset sih itu mungkin bisa karena kan kalau riset itu kan waktunya tidak terbatas ya. Kalau untuk pedagogik kan kita waktu terbatas. Nah, biasanya banyak logika induktif yang dipakai, jadi memang tidak rigor lah istilahnya. Rigor tuh apa ya? Apa sih rigor itu yang rigor itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya bukti yang cukup jelas gitu. Bukti yang cukup jelas rigor itu dan penurunannya itu jelas gitu rigor. Rigoros ya kayak ada seperti brute force ya membuktikan itu dengan cara brute force dengan kerja panjang gitu kerja banyak sehingga Anda bisa membuktikan itu dan konsisten. Nah itu tuh rigoros susah intinya bahasa Indonesia intinya seperti itulah. Ada lagi yang lain mungkin?
Ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya lanjutkan? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau untuk simplektik di sini, kita bisa aja apa namanya, apa istilahnya tuh, ya dia membentuk geometri lah ya, gitu. Dia pakai metrik ya, seperti ini. Tapi apa namanya, jadi efek dari kita menggunakan grup simplektik itu, dia geometrinya biasanya sifatnya itu dimensinya genap. Jadi ini terkait dengan geometri yang dimensinya genap. Gitu ya. Ini contohnya seperti ini misalkan. Jadi saya bisa bentuk omega ij itu dx ij dy ij. Jadi x dengan y itu tidak sama ya. X dengan y itu tidak sama. Jadi artinya apa? Kalau saya ambil tentunya untuk n sama dengan 1, ya tentunya ini tidak bisa ya. Karena kalau n sama dengan 1 itu kan berarti dx kurang dy dikurangi dx dy 0 gitu ya. Jadi dia minimal harus 2. Contohnya ini. Kalau untuk dia itu 2, itu berarti itu adalah dx1 kali dy2 dikurangi dx2 kali dy1. Tentunya ini karena apa bentuk metriknya ini adalah antisimetrik gitu ya. Ya tentunya yang ds kuadrat ini juga bisa dikatakan antisimetrik juga gitu. Jadi koordinatnya itu kalau boleh saya gabungkan berarti ada 4, x1, x2, y1, y2. Jadi ini ada 4 dimensi. Jadi ya bisa dikatakan ruang vektor yang memenuhi transformasi simplektik itu minimal dimensinya 4. Jadi ini contohnya misalkan yang 2n lah ya. N-nya itu dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi yang dikatakan, Anda pernah dengar mungkin ya, grup namanya OSP, ya, orthogonal symplectic and dimensional. Itu maksudnya syaratnya itu begini. O transpose kali omega kali O, ya apa nih matriks, sama dengan omega. Kalau misalkan USP yang uniter, ya Anda tinggal ganti aja, ini jadi kompleks semua gitu. Jadi nanti namanya USP, unitary symplectic and dimensional. Tapi N-nya itu minimal dia 4 gitu ya, 4 dimensi. Kira-kira itu gambarannya, mungkin saya tidak akan bahas tentang geometri simplektik. Apa namanya? Ya ini cuma sekedar informasi saja bahwa semua itu memungkinkan gitu. Jadi grup itu dia sangat luas. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak saya lanjutkan. Saya stop dulu. Ada pertanyaan? Ntar saya lihat dulu tadi yang 7 ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan nggak? Kalau tidak, saya lanjutkan.